Assalamualaikum, kembali lagi di channel Firdokumentari. Pernahkah kita menyadari sebuah ironi besar? Di abad ke-8, saat Eropa masih hidup dalam kegelapan dan buta huruf, umat Islam sedang membangun pusat peradaban paling terang di muka bumi. Namanya Kekhalifahan Abbasiyah. Tapi hari ini, mari kita lihat sekeliling kita. Anggaran pendidikan konon mencapai 20% dari APBN, ratusan triliun rupiah. Tapi kenapa di lapangan kita masih melihat ujung tombak peradaban kita, para guru, berjuang sekadar untuk bertahan hidup? Mengapa dana triliunan itu seolah menguap, bahkan terancam dipangkas untuk program populis sesaat? Mari kita mundur sejenak, belajar dari seorang CEO peradaban, Khalifah Harun ar-Rasyid, tentang bagaimana seharusnya sebuah negara memperlakukan pendidikan. Kunci kejayaan Abbasiyah bukan sekadar militer yang kuat, tapi kemauan politik yang luar biasa dari pemimpinnya terhadap ilmu pengetahuan. Harun ar-Rasyid mendirikan Baitul Hikmah lebih dari sekadar perpustakaan. Ini adalah pusat riset, penerjemahan, dan universitas kelas dunia. Negara jor-joran mendanai pendidikan. Tahukah Anda, di masa itu, seorang penerjemah buku digaji dengan emas seberat buku yang ia terjemahkan. Pendidikan bukan proyek sampingan, melainkan kebanggaan utama daulah. Ketika negara memfasilitasi ilmu sedemikian rupa, rakyatnya otomatis tertular virus semangat belajar. Inilah ekosistem peradaban yang sehat. Sekarang, mari kita bandingkan dengan realita pendidikan di negeri kita. Ya, secara konstitusi, anggarannya besar. Tapi bagaimana tata kelolanya? Anggaran raksasa itu sering kali habis di pusaran birokrasi, infrastruktur fisik, dan transfer daerah yang sering meleset dari sasaran. Lebih miris lagi, muncul wacana anggaran pendidikan harus dikorbankan atau dipotong demi menyuplai program populis, seperti makan bergizi gratis. Logikanya sederhana. Asupan gizi untuk anak memang sangat penting. Tapi, jika perut siswa kenyang, namun kualitas kurikulum tertinggal, fasilitas seadanya, dan gurunya datang ke kelas dengan pikiran bercabang karena harus memikirkan cicilan dan asap dapur. Mampukah kita mencetak generasi sekelas Al-Khawarizmi atau Ibnu Sina? Berkaca dari Baitul Hikmah, ada beberapa kritik dan saran krusial untuk dunia pendidikan kita hari ini. Pertama, kritik untuk pembuat kebijakan, berhentilah menjadikan pendidikan sebagai proyek politik. Pembangunan fisik memang terlihat seksi di mata pemilih, tapi tanpa SDM yang berkualitas, gedung sekolah hanya akan jadi monumen mati. Jangan korbankan dana peningkatan kualitas guru demi program jangka pendek. Kedua, saran untuk tata kelola. Sejahterakan para pendidik di garis depan. Harun ar-Rasyid tahu, ilmuwan dan guru tidak bisa merancang peradaban kalau mereka masih pusing mikir besok makan apa. Berikan jaminan kesejahteraan, pangkas beban administrasi guru yang tidak masuk akal. Biarkan mereka fokus pada satu hal, mendidik karakter dan kedewasaan iman siswa. Ketiga, ekosistem apresiasi. Pemerintah harus membangun budaya yang menghargai keahlian intelektual. Ketika profesi guru dan peneliti dihargai tinggi secara sosial dan finansial, orang-orang terbaik di negeri ini akan berlomba-lomba masuk ke dunia pendidikan, bukan menghindarinya. Lalu, apa yang bisa kita lakukan saat sistem belum sepenuhnya berpihak? Untuk Anda para pendidik, konten kreator, dan generasi muda, kita tidak boleh menyerah. Jika kita tidak bisa menunggu negara membuatkan Baitul Hikmah, mari kita bangun Baitul Hikmah kita sendiri. Gunakan ruang digital. Buatlah konten visual yang mencerdaskan. Tulis buku-buku panduan sejarah yang membuka mata generasi muda tentang peradaban dunia. Dan jadikan setiap kelas sebagai ruang diskusi yang memantik nalar kritis. Perubahan besar mungkin butuh waktu, tapi menyalakan lilin peradaban di ruang-ruang kecil kita adalah langkah pertama yang tidak boleh berhenti. Dunia tidak berubah oleh mereka yang hanya mengeluh, tapi oleh mereka yang terus mendidik di tengah keterbatasan. Sampai jumpa di catatan sejarah berikutnya.